Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Iram Ramadan. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi video proses mengerjakan dapodik dari awal sampai selesai sinkronisasi dapodik. Langsung saja kita mulai. Kita masuk dulu ke aplikasi dapodik yang sudah saya install dan saya registrasi di laptop atau komputer Anda. Yang pertama kita mengerjakan di menu sekolah. Di menu sekolah ada beberapa menu, yaitu data rinci, data periodik, sanitasi, data dinamis, kepanitiaan, background, program inklusi, akreditasi. Kita mengerjakan di data rinci. Untuk data rinci di sini masih tetap sama, nggak ada perubahan, jadi saya lewati. Kemudian yang berikutnya data periodik. Di sini kita mulai mengisi, yaitu waktu penyelenggaraan pagi 6 hari, kemudian sumber listrik PLN, kemudian daya listrik kita isikan manual. Waktu ketersediaan listrik sepanjang waktu, bersedia menerima BOSP atau BOP, kita centang ya. Kemudian sertifikasi ISO, saya pilih belum sertifikat. Kemudian kecepatan internet di lembaga kami sekitar 10 Mbps. Kemudian saya klik simpan. Selanjutnya di bagian sanitasi. Di bagian sanitasi kita mengisi sumber air atau memilih. Kemudian sumber air minum. Kemudian kecukupan air bersih. Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk siswa berkebutuhan khusus, tidak. Tipe jamban leher angsa. Kemudian jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan setiap hari atau 5 hari. Kemudian tempat cuci tangan yang rusak ini kosong karena di bagian inputan alat di sarana prasarana belum terisi. Kemudian apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan? Ya. Kemudian apakah memiliki saluran pembuangan limbah atau pembuangan air limbah dari jamban? Saya pilih ada. Kemudian sekolah pernah menguras tangki septic tank dalam 3 hingga 5 tahun? Tidak. Kemudian untuk sertifikasi silahkan dipilih sesuai lembaga Anda masing-masing ya. Ini tidak saya baca satu-satu. Kemudian kemitraan dengan pihak luar ada dengan Puskesmas. Kemudian jumlah jamban yang bisa digunakan dan tidak bisa digunakan ini diambilkan dari inputan menu ruang kamar mandi atau alat kloset. Kemudian di bagian sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi informasi dan edukasi KIE tentang sanitasi sekolah. Ini silakan diisi menurut lembaga Anda masing-masing. Kemudian klik simpan. Kemudian selanjutnya menu data dinamis. Saya lewati. Selanjutnya kepanitiaan. Silakan diisi kepanitiaan yang telah dilaksanakan di lembaga Anda, misalkan panitia PPDB, panitia penyelenggaraan komite sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian blok grant, di sini diisi pengisian tentang bantuan. Silahkan tambah. Kemudian isikan nama bantuannya.
kemudian sumber dana, kemudian jenis bantuannya, kemudian peruntukan, kemudian jumlah besarannya. Klik simpan. Nah, seperti itu. Dan seterusnya, silahkan diisi apabila sekolah Anda menerima bantuan dari Blokgrant. Kemudian selanjutnya program inklusi saya lewati karena tidak ada program inklusi di sekolah kami. Kemudian akreditasi di sini terisi otomatis. Setelah selesai mengisi di bagian menu sekolah, kita cek dulu validasinya. Di bagian menu sekolah diklik, kemudian di refresh. Di bagian menu sekolah sudah 0, warning 0, invalid 0, berarti di bagian sekolah sudah selesai. Selanjutnya kita mengerjakan di bagian menu Sarpras. Kita klik menu Sarpras, kemudian klik tanah dan bangunan, klik menu aksi, kemudian salin data periodik, kemudian pilih ya. Oke. Kemudian kita cek di menu validasi lokal. Kita pilih di bagian Sarpras. Kemudian kita refresh dulu. Ini ada satu warning, langsung kita selesaikan. Ruang dengan nama kamar mandi WC belum mengisikan sub ruang atau bilik. Kita masuk lagi ke menu Sarpras. Kita pilih menu ruang. Kita pilih menu kamar mandi WC. Kemudian kita klik di sini. Klik di sini. Kita klik atau pilih menu sub ruang atau bilik. Nah, di sini kita tambahkan, kita pilih jenis prasarananya, bilik siswa perempuan, kemudian kita isikan kode ruang, nama ruangnya, kemudian registrasi ruangnya, kemudian panjangnya, kemudian luasnya, kemudian klik simpan. Kita validasi lokal dulu. Nah, seperti ini sudah warning 0, invalid 0. Selanjutnya kita mengerjakan di bagian menu GTK. Di bagian menu GTK kita klik GTK, kemudian klik guru. Setelah itu kita klik salin penugasan, kita pilih ya. Nanti akan muncul nama gurunya dan nama kepalanya di bagian tendik di sini. Selanjutnya saya mengisikan di bagian penugasan untuk guru dan kepala sekolah. Klik penugasan. Kita centang bulannya. Kalau di sini sampai bulan Juli, berarti kita klik atau centang bulan Juli, kemudian simpan dan tutup. Untuk di bagian guru juga sama, klik guru, kemudian klik nama gurunya, klik penugasan, kemudian klik bulan keaktifan PTK yaitu bulan Juli, kemudian simpan dan tutup. Di bagian guru kita cek validasinya di bagian GTK. Ini karena di bagian rombel belum dikerjakan, maka belum memiliki jam mengajar pada rombel.
Setelah di bagian menu GTK sudah selesai, kita masuk ke peserta didik. Kita klik peserta didik, kemudian pilih peserta didik, kemudian OK. Kita klik salin data periodik, kemudian kita pilih ya. Total 6 yang tersalin data periodiknya, kita OK. Selanjutnya saya akan menambahkan data peserta didik. Untuk menambahkan data peserta didik, silakan klik tambah PD tingkat awal. Kemudian isikan namanya. Jenis kelaminnya, kemudian NIK-nya. Kemudian nomor KK-nya, tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Setelah itu registrasi akta kelahiran. Kemudian agamanya, kemudian alamat rumahnya. Kemudian desanya. Kemudian kode pos, kemudian lintang bujurnya kita memilih. Setelah itu tinggal bersama orang tua, mode transportasi, kemudian anak keberapa, penerima PKH, ini saya lewati, tidak. Selanjutnya nama ayah. Kemudian nama ibu, kemudian klik simpan. Kita pilih ya. Kemudian saya registrasi anak tersebut. Klik jenis pendaftaran, saya pilih siswa baru, nomor induknya, kemudian masuk sekolahnya. Kemudian hobinya, cita-citanya. Setelah itu klik simpan dan tutup. Kemudian untuk di bagian data periodik peserta didik di bawah sini,
Untuk tinggi badan kita isikan kemudian klik simpan. Untuk proses input peserta didik sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke menu rombongan belajar. Kita klik rombongan belajar, kita klik reguler. Selanjutnya klik menu tambah, kemudian pilih jenis rombelnya, kemudian tingkat pendidikannya, kelompok B, kemudian pilih kurikulumnya, kemudian pilih nama atau mengisi nama rombelnya, kemudian wali atau guru kelasnya. Selanjutnya pilih ruang. Kemudian klik simpan. Yang berikutnya kita membuat rombel untuk kelompok A. Kita klik tambah, kita pilih jenis rombel, kemudian kita pilih tingkat pendidikannya, kemudian kita pilih kurikulum yang digunakan di lembaga Anda, kemudian pilih nama rombel atau kita mengisi nama rombel, kemudian kita memilih wali kelas, kemudian ruangnya, kemudian klik simpan. Selanjutnya kita menambahkan anggota rombelnya. Kita tambahkan dulu di bagian kelompok B. Klik di kelompok B di sini, kemudian klik anggota, kemudian pilih pendaftarannya mengulang karena naik kelas. Kemudian pilih pendaftarannya naik kelas. Karena kemarin kelas A, sekarang kelas B. Kita pilih yang kemarin di kelas A, terus sekarang mau naik kelas B. Kita blok saja atau satu persatu kita geser seperti ini. Klik geser, atau secara keseluruhan di blok seperti ini, kemudian klik geser. Itu untuk menambahkan anggota rombel yang naik kelas. Kalau sudah, kita close. Selanjutnya kita menambahkan anggota rombel di kelompok A. Kita klik kelompok A, kemudian kita klik anggota rombel. Karena di sini murid baru, kita klik pendaftarannya yaitu siswa baru. Kemudian kita klik nama anaknya yang siswa baru, kemudian kita geser ke kiri atau di drag ke kiri, kemudian pilih, kemudian di close. Setelah menambahkan anggota rombel, selanjutnya mengisi pembelajaran. Kita isi dulu di bagian atau di kelas A dulu, tidak apa-apa, atau kelas B boleh. Klik pembelajaran, kemudian pilih PTK-nya, SK mengajarnya, kemudian tanggal SK-nya, kemudian isikan jam mengajarnya. Di sini harus diisi 24 jam minimal biar info GTK-nya valid. Setelah itu klik simpan. Kemudian
melakukan pengisian di bagian P5 atau profil pelajar Pancasila. Kita klik PTK, kemudian SK mengajar, tanggal SK, kemudian jamnya saya kasih 2 sesuai di bagian maksimal jam P5. Setelah itu klik di bagian P5, kemudian pilih tema P5, mengisi tema P5. Untuk pengisian di tema P5 di sini ada kendala. Di Dapodik kami belum melakukan pengisian koordinator P5 terlebih dahulu. Kita isikan dulu ya sebelum melangkah ke sini. Kita close dulu. Kita masuk ke menu GTK. Kita memilih koordinator P5-nya mau guru atau tenaga pendidiknya atau kepalanya. Di sini saya mau memilih guru saja yang menjadi koordinator P5. Saya klik guru, saya klik nama gurunya. Kemudian saya pilih ubah, kemudian saya memilih tugas tambahan, kemudian saya klik tambah, kemudian saya pilih jabatannya, saya pilih koordinator P5, kemudian saya mengisi SK-nya, kemudian TMT-nya atau tanggal TMT-nya. Kemudian klik simpan. Setelah berhasil membuat atau mengisi koordinator P5, kita masuk lagi ke rombongan belajar tadi atau menu rombel. Kita ulangi lagi membuat pembelajaran di tema P5. Sini kita pilih dulu ini nama dari PTK untuk P5-nya, kemudian SK mengajarnya, kemudian tanggal SK, kemudian jam untuk P5. Setelah itu klik simpan. Kemudian kita mengisi tema P5-nya, kita klik di sini. Ya, ini sudah berhasil karena tadi sudah diisi untuk koordinator P5-nya. Kemudian pilih PTK. Nah, ini kita isikan semua nama PTK yang mengajar P5, kemudian SK-nya, kemudian tanggal SK. Setelah itu klik simpan. Kita close. Ini juga kita close. Selanjutnya kita membuat pembelajaran di kelompok B. Kita klik kelompok B-nya, kemudian klik pembelajaran, kemudian pilih PTK-nya, kemudian mengisi jamnya, kemudian klik simpan. Berikutnya di bagian P5 kita juga memilih nama gurunya, kita mengisi tanggalnya, kemudian kita mengisi jamnya, kemudian simpan. Selanjutnya memilih tema P5-nya,
klik simpan. Kita close, ini juga kita close. Untuk pengisian di bagian rombel telah selesai. Kita cek dulu validasi di bagian GTK dulu. Kita refresh. Ini apakah hilang? Nah, ini hilang. Kemudian di bagian peserta didik juga kita cek validasinya. Nah, ini warningnya standar ya, jadi tidak masalah ini karena ya juga belum muncul NSN-nya karena perlu dimasukkan tadi. Kemudian di bagian rombel, di sini tinggal mengisi di bagian jadwal karena belum dikerjakan. Kemudian setelah rombel kita masuk membuat jadwal seperti yang warning di sini. Kita membuat jadwal pelajaran. Kita klik menu jadwal. Kita pilih ruangnya kelas A dulu. Kita pilih hari Senin. Kita klik pembelajarannya di sini. Kita isikan alokasi 4 jam. Untuk hari Selasa juga sama. Kita klik tambah, kita pilih pembelajaran, kita pilih 4, isikan 4. Kemudian hari Rabu kita klik tambah, kita memilih pembelajaran, kita isikan alokasinya 4 jam. Kemudian hari Kamis juga sama, tambah. Kemudian di sini kita isikan 4 juga. Untuk hari Jumat juga sama. Kemudian simpan. Selanjutnya kita kembali ke hari Senin. Kita tambahkan untuk pembelajaran P5-nya. Kita klik di sini, kita alokasikan 1 jam saja. Kemudian di hari Selasa kita tambahkan, kita isikan P5-nya 1 jam saja. Kemudian simpan. Karena P5-nya jamnya cuma 2 jam, maka saya taruh di hari Senin dan Selasa. Selanjutnya kita membuat jadwal di kelas B. Kita mulai di hari Senin, klik tambah, pilih pembelajaran, kita isikan 4 jam. Kemudian hari Selasa kita klik tambah, kita mengisi pembelajaran dan seterusnya sampai selesai. Kemudian balik ke hari Senin, kita mengisi P5-nya, kita tambah, kita pilih pembelajaran P5-nya, kita isikan alokasinya. Kemudian hari Selasa juga sama. Setelah selesai membuat jadwal, kita cek validasi dulu. Kita validasi, bagian rombel kita refresh. Apakah di sini sudah hilang? Nah, ini sudah hilang. Kemudian kita cek juga di bagian pembelajaran. Ini juga 0. Untuk nilainya juga 0. Untuk referensinya juga 0 semua. Setelah melakukan validasi sudah invalid 0 semua. Selanjutnya
kita melakukan proses sinkronisasi data. Untuk melakukan sinkron Dapodik, kita masuk ke menu pengaturan, kita pilih tukar akses pengguna, kita masukkan kode registrasi sekolah, kemudian kita klik OK, kita pilih kepalanya, kita klik tukar pengguna, kita klik OK. Kita lakukan validasi dulu. Setelah validasi 0 semua, kemudian klik sinkronisasi. Kita pilih ya. Kita klik lanjut, kita tampilkan, kita centang semuanya. Kemudian konfirmasi isian Dapodik, lanjut sinkronisasi, simpan dan lanjut, pilih ya, kemudian klik lanjut, pilih ya, kemudian silahkan klik sinkronisasi. Kita tunggu proses sinkronisasi berjalan di atas sini sampai selesai 100%. Seperti itu tadi cara mengerjakan Dapodik dari awal sampai selesai, sampai sinkron. Semoga bermanfaat video dari kami. Sampai berjumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.